Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja PPGPAI Angkatan 3. Perkenalkan, saya Risliana, guru pendidikan agama Islam di SDN 4 Murumi, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPGPAI Angkatan 3 LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPGPAI pada kelas 6, materi beriman kepada qada dan qadar. Berikut video praktek saya. Mohon kiranya Bapak Ibu dosen memberikan saran masukannya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Sekarang Ibu mau tanya, siapa tadi yang datang paling awal? Saya, Bu. Nah, karena Ahmad Jaki yang datang paling awal, jadi kita persilahkan untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Dilanjutkan dengan pembacaan surah pendek surah Al-Ikhlas. Dipersilahkan. Berdoa dimulai. Pelajaran pada hari ini Ibu ingin absen kehadiran kalian dahulu. Laila Tanawal hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini murid-murid Ibu hadir. Kemarin kita telah belajar tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Dirubah. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan doa dan usaha. Qada dan qadar agar kita selalu berusaha dan mempelajari pelajaran materi beriman kepada qada dan qadar ada 6. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan pengertian qada beserta contohnya dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat menguraikan pengertian qadar beserta contohnya model pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher her. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada qada yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat.
Yang keempat, setelah melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe everyone is teacher her, membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. Peserta didik dapat menunjukkan hikmah beriman kepada qada yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. Yang keenam, setelah tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan hikmah beriman kepada qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, adapun metode yang Ibu gunakan dalam materi beriman kepada qadar dan qadar ini adalah metode everyone is a teacher her. Artinya, kalian bisa menjadi guru bagi teman kalian. Untuk lebih memahami materi tentang beriman kepada qada dan qadar, kita akan membaca jurnal dari Mulyana Abdullah. Silakan untuk si Hendra untuk maju ke depan membacanya. Silakan. Mengimani al-qadha dan al-qadar merupakan salah satu dasar keimanan seorang muslim. Nah, tadi kalian Ibu suruh membaca jurnal tentang beriman kepada qada dan qadar. Untuk lebih memahami, Ibu akan membukakan film animasi Dodo dan Samil. Tolong diperhatikan, dicermati, kalau perlu silahkan ditulis apa inti dari cerita ini. Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya nak, dia itu kan umurnya hanya 9 tahun. Maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rezekinya Dodo. Nah, selesai. Untuk lebih memahami tentang materi beriman kepada qada dan qadar, silahkan kalian buka bukunya halaman 65. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca materi tersebut. Silahkan ditutup bukunya. Sekarang perhatikan apa yang di depan layar. Nah, pengertian qada. Qada adalah ketetapan dan ketentuan Allah terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan bagi makhluknya sejak zaman ajali. Qada itu tidak dapat dirubah, tidak dapat ditunda ataupun dimajukan. Nah, sebagai contoh kita lihat sama-sama. Di sini adalah contoh qada. Kita lihat gambarnya. Itu gambar apa? Gambar tentang kematian. Jadi siapapun, dokter, pejabat, apapun itu, apabila kata Allah mati, maka dia akan mati. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan.
Yang kedua, terbitnya matahari dari timur. Nah, matahari itu selalu terbit dari timur dan tenggelam dari arah barat. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian bumi dan planet berputar pada porosnya. Yang keempat, hari kiamat. Jadi kapanpun hari kiamat yang telah ditentukan Allah itu tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, contohnya berupa kematian, terbitnya matahari dari timur, bumi dan planet berputar pada porosnya, ataupun hari kiamat. Kemudian qadar itu adalah segala ketentuan dari Allah yang telah berlaku bagi makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar dengan berdoa kepada Allah. Jadi qadar adalah semua ketentuan Allah yang dapat diubah dengan usaha dan doa. Coba lihat sama-sama, di sini ada contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Jadi apabila kita belajar dan berdoa, maka kalian bisa menjadi pintar ataupun juara kelas. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Karena kita gigih berlatih, kita bisa menjadi juara. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Misalnya Jaki adalah anak yang ramah, suka berteman dengan orang lain, maka orang lain juga akan menyenangi Jaki karena Jaki merupakan anak yang suka bergaul, ramah dengan teman, jadi banyak yang menyenangi. Nah, kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Jadi kalian sebagai murid itu tugasnya belajar. Kemudian yang kedua, tidak bersikap sombong dan angkuh. Yang ketiga, hati menjadi tentram dan damai. Yang keempat, menyadari semua cita-cita harus diusahakan. Tetapi apapun hasilnya, kita harus berlapang dada. Yang kelima, giat dan disiplin dalam belajar. Sekarang siapa tadi yang ingat rukun iman yang keberapa tentang beriman qada dan qadar tadi? Rukun iman yang keenam. Qada artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, dan qadar adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Biar lebih semangat, kita is breaking dengan tepuk qada dan qadar. Siap? Siap. Ya, tepuk qada dan qadar. Qada artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Qadar artinya ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Nah, untuk lebih memahami tentang qada dan qadar tadi,
Qada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Sekarang Ila, ini gambar apa Ila? Kematian. Gambar orang meninggal ataupun kematian. Gambar yang kedua Ila, gambar apa Ila? Hari kiamat. Hari kiamat. Jadi kematian dan hari kiamat itu contoh qada atau qadar? Contoh qada. Karena kematian dan hari kiamat itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan, dan tidak bisa dimundurkan. Orang yang pintar karena belajar. Nah, ini adalah gambar orang yang belajar, kemudian dia menjadi pintar. Lah, ini merupakan contoh apa, Jaki? Contoh qadar. Iya, contoh qadar. Misalnya lagi, Jaki bagus mengajinya. Itu karena berlatih. Karena sering berlatih, akhirnya Jaki bagus mengajinya. Itu adalah contoh qadar. Untuk lebih memahami materi beriman kepada qada dan qadar, Ibu persilahkan kepada Ila untuk memasangkan contoh qada ke depan. Ya, silahkan dibaca contoh qada yang pertama. 1. Kematian. Yang kedua. Matahari terbit dari timur. Yang ketiga. Terjadinya hari kiamat. Menjadi anak yang disenangi karena ramah. Yang keempat. Silahkan dibacakan hikmah qada. 1. Untuk belajar. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan. 4. Tidak sombong. Tidak sombong. Kemudian hikmah qadar yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita harus diusahakan. Yang kedua, giat dan disiplin dalam belajar. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Kemudian untuk lebih memahami tentang materi beriman kepada qada dan qadar, Ibu akan membagikan kertas ini. Silakan kalian tulis pertanyaannya tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan menulis pertanyaannya. Sudah selesai? Kemudian Ibu akan mengocok soal tadi agar kalian bisa menjawab soal tadi secara acak. Jadi kalian tidak tahu ini soal dari siapa.
Silahkan kalian tulis jawabannya. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk membacakan soal sekaligus jawaban tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Sudah siap? Sudah. Iya, dimulai dari Ahmad Jaki. Merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Dayat, benar jawabannya? Ya. Benar. Kalau benar mendapatkan nilai 100 dan mendapatkan 1 bintang. Silahkan duduk. Terus maju. Silahkan bacakan soal dan jawabannya. Contoh qadar, menjadi pintar karena belajar. Menjadi juara pidato karena gigih berlatih. Iya, contoh qadar menjadi pintar karena belajar. Kemudian menjadi juara pidato karena gigih berlatih. Ila, benar jawabannya? Benar. Kalau benar mendapatkan 100, mendapatkan 1 bintang. Silahkan duduk. Menjadi anak yang disenangi karena ramah. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena berlatih. Contoh qadar. Menjadi anak yang disenangi karena ramah. 2. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena berlatih. Sipah, benar jawabannya? Benar. Mendapatkan 100 dan bintang. Muhammad Sahri, silakan maju. Hikmah qada, menerima beberapa uang jajan yang diberikan orang tua, tidak sombong. Hikmah qada, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua dan tidak sombong. Aidil, benar jawabannya? Benar. Mendapatkan nilai 100 dan 1 bintang. Sandi, silakan maju. Dan mendapatkan 1 bintang. silahkan duduk. Siti Amelia. Qadar artinya ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Gila, benar jawabannya? Benar. Mendapatkan nilai 100 dan 1 bintang. Silahkan maju. Siapa? Contoh qadar, terjadinya kiamat. Bumi dan planet-planet berputar sesuai porosnya. Contoh qadar, terjadinya hari kiamat. Kemudian bumi dan planet berputar pada porosnya. Amel, jawabannya benar? Benar. Mendapatkan nilai dan 1. Silakan duduk. Bila, silakan maju. Contoh qadar, 1 kematian, 2 matahari terbit dari timur. Jaki, benar? Benar.
Adakah yang ingin menyimpulkan tentang materi beriman kepada qadar dan qadar hari ini? Yakin, silakan. Beriman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iya, beriman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Ada lagi yang menyimpulkan? Dayat, silakan. Beriman pada datang ke sekolah tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar. Iya, lima qadar datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Memanfaatkan waktu untuk belajar. Memanfaatkan waktu untuk belajar. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Silakan, Nabil. Pada artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Qadar artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Ini yang menyimpulkan? Ya, silakan. Artinya ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Qadar artinya ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Ada yang lagi yang menyimpulkan? Silakan, Ila. Contoh pada 1 Ramadan 2 matahari terbit dari timur. Iya, contoh pada yang pertama itu kematian, yang kedua matahari terbit dari timur. Untuk lebih memahami materi pada hari ini, Ibu akan membagikan soal tentang materi beriman kepada qadar dan qadar. Silakan dijawab soal ini. Tulis nama dan kelas. Kerjakan soal ini, Ibu beri waktu 10 menit. Ibu koreksi, semuanya siswa Ibu mendapatkan nilainya di atas KKM, dan ada 5 orang yang mendapatkan nilai 100. Ibu sebutkan ya namanya ya. Yang mendapatkan nilai 100, 1 Ahmad Jaki Ramdhani, 2 Busra Ramadan, 3 Laila Tanawal, 4 Muhammad Hendra Saputra, 5 Muhammad Sahri. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa jadi menyenangkan? Karena bisa mengerti dengan Samuel. Karena bisa belajar tentang materi beriman kepada qadar dan qadar. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian nanti lewat grup WA. Silahkan kerjakan tugasnya tentang materi beriman kepada qadar dan qadar. Kalian boleh mencari bahan bacaan ataupun bahan referensinya lewat Google ataupun internet. Ingat,
gunakan gadget atau HP untuk belajar. Jangan untuk bermain game. Nah, sekarang karena pelajarannya sudah selesai, pelajaran berikutnya tentang senangnya berakhlak terpuji. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dilanjutkan dengan pembacaan doa surah Al-Asri. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selamat ulang Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan rapikan bukunya, buat dalam tas. Ulangnya satu-satu. Sebelum pulang kita bersalaman dahulu.